Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? This week, we wanna talk about details. What is details? Hey, it's very easy. So check it out, guys. Okay, as we know, in a paragraph, we have so many contents here. For example, here in the paragraph 1, they have four components. The first is topic sentence, the second one is development, the third is example, and the last is summary. What is that? Are you still confused? Okay, I will switch in bahasa. Okay, guys. Oke, gini. Dalam sebuah paragraf, nggak semena-mena hanya tulisan doang ya, tapi ketika kita sebagai pembaca, kita harus memahami, kita harus mengerti, dan memahami sama aja ya, mengenai struktur. Struktur itu apa? Kalau di hewan itu tulangnya, susunan ya, susunan isian tentang paragraf. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa di kalimat pertama dalam sebuah paragraf itu yang pastinya adalah topic sentence. Topic sentence adalah kunci topik yang akan dikembangkan nanti ke bawahnya. Terus setelah topic sentence itu ada main idea ataupun supporting idea ataupun discussing. Nah, itu namanya termasuknya development, pengembangan dari mana? Pengembangan dari topik sentence. Oke, kalian pasti udah paham karena hal ini udah diterangkan beberapa kali ya. Kenapa harus diterangkan terus? Karena ini merupakan sebuah fundamental buat kalian, pondasi buat kalian. Oke. Nah, ketika si penulis udah puas mengembangkan si topik sentence-nya, lalu muncul apa? Supporting ataupun data-data ataupun statistik. Itu kita sebutnya dalam kategori contoh ataupun example. Ketika sebuah penulis ataupun seorang penulis udah beres memaparkan hal tersebut, maka muncullah summary. Summary itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari mana? Kesimpulan dari pengembangan dari si topik sentence dan juga pemaparan dari supporting idea ataupun example-nya. Oke. Jadi pokoknya setiap paragraf itu si penulis menutup tulisannya dengan statement summary ataupun kesimpulan. Nah, kita sekarang ngomongin tentang detail. Detail itu, ini ada yang kehalang ya, sorry. Si kasetnya pindah dulu. Oke, nah kita mencari detail itu bukan mencari sebuah informasi yang penting, tapi kita mencari informasi yang menarik. Kita harus bisa membedakan informasi yang penting dan juga informasi yang menarik. Oke. Biasanya kalau informasi yang menarik itu hanyalah bumbu ya, pendamping. Nah, pendamping dari si informasi yang penting. Nah, informasi yang penting merupakan urutan pertama, sedangkan informasi yang menarik merupakan sebuah bumbu ataupun support ataupun dia itu melengkapi dari informasi yang penting. Oke. Dan biasanya dengan mengetahui detail, kita sebagai si pembaca akan lebih mempercayai apa yang si penulis baca ataupun si penulis sampaikan tentang sebuah informasi. Oke. Bahwa berarti benar si penulis itu menyampaikan sebuah informasi yang valid dan juga membuka wawasan buat kita karena ada detailnya, spesifik. Jadi lebih spesifik. Jadi nggak akan muncul info yang ngambang gitu ya. Oke. Jadi bukan di kolam aja yang ngambang, tapi tulisan si penulis kalau misalnya nggak lengkap, dianggapnya ngambang juga. Oke, go. Lah, biasanya si penulis memiliki sinyal. Sinyal itu aba-aba ataupun ya sinyal gitu ya.
bahwa dia itu memberikan detailnya itu dengan mengawali kata-katanya dengan definition, explanation, facts, number, logical argument, description, reason, example, story, statistik. Nah, ketika si penulis melakukan teori, melakukan penjelasan menggunakan salah satu item ini, itu udah dipastikan sebuah detail. Oke, detail yang digunakan oleh si penulis untuk meyakinkan si pembacanya tersebut. Nah, berarti kita udah tahu kan ya. Nah, si keywords yang digunakan oleh si penulis dalam melakukan detailingnya. Detailing apa dalam penulisannya. Berarti masuknya ke kategori yang mana dong si detail ini? Apakah kategori 1? Enggak mungkin ya. Apakah kategori keempat? Enggak mungkin juga. Apakah kategori kedua? Ora iso. Berarti yang mungkin adalah kategori ketiga. Pinter ya kalian semua. Oke, good. Berarti detail itu termasuk dalam supporting evidence, data, penyediaan data statistik, ataupun hal-hal yang valid yang bisa mendukung sebuah tulisan si penulis. Berarti kategorinya termasuk kategori example. Go. Ini gampang banget ya. Nah, kita masuk ke simulasi. Simulasinya. Kalian simulasinya gak tahu apapun tentang detail dalam sebuah paragraf. Dan kalian itu pengen tahu apa sih main point dalam detailnya. Nah, strateginya kalian harus cari detailnya. Caranya gimana? Kalian gak usah harus baca dari atas ke bawah dalam sebuah paragraf, tapi kalian kan udah tahu kunci-kuncinya apa aja ketika si penulis menuliskan sebuah detail, yaitu cari kata-kata yang memiliki karakteristik description, example, fact, ataupun number, ataupun logic, ataupun definition, reason, explanation, stories, or statistic. Jadi kalian langsung jump aja atau kalian langsung lompat mencari deskripsi, mencari contoh, mencari fakta, mencari nomor, mencari logika, mencari definisi, mencari alasan, explanation, penjelasan, mencari cerita, ataupun langsung mencari statistik. Nah, di situ udah dipastikan kalian akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang akan menguatkan rasa percaya kalian terhadap si penulis. Oke? Gampang kan? Kalau kalian udah misalnya menemukan contohnya, oh ya ini ternyata detailnya disampaikan dalam bentuk contoh misalnya, ataupun misalnya dalam bentuk logika, ataupun dalam bentuk hitungan dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah bentuk strategi si penulis untuk lebih memahami apa yang dia tulis untuk si pembacanya. Oke. Jadi find the details ini fungsinya untuk lebih meyakinkan gitu, untuk lebih meyakinkan bahwa kita mendapatkan penjelasan yang sangat jelas dari si pembaca tersebut. Oke. Next. Oke. Nah, ini kan yang udah saya share sebelumnya bahwa si penulis memberikan sinyal aba-aba bahwa ini loh saya ngasih details. Nah, di antara kata-kata tersebut yang paling umumnya biasanya saya garis bawahi buat kalian ya. Yang pertama adalah especially. Nah, itu biasanya sering banget. Yang kedua yaitu for example. Yang ketiga in fact. Yang keempat biasanya yang suka muncul in tract. Ataupun yang selanjutnya yaitu of course. Ataupun some. Nah, yang paling muncul biasanya especially. Nah, gitu. Dan juga such as. Dan yang terakhir biasanya illustrate
ataupun to illustrate. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya one reason, biasanya ada di novel gitu kan ya. Oh, it is true itu jarang banget biasanya. Surely jarang biasanya, kecuali kalau di novel biasanya banyak. uh, Apalagi ya, kalian biasanya punya pendapat tersendiri, dan itu tergantung bacaan apa yang kalian baca, apakah formal text ataupun informal text. Oke, pokoknya kalian harus perhatikan sinyal dari kata-kata tersebut. Kalau misalnya udah muncul kata-kata yang ada di bawah ini, oh berarti dia itu mulai memberikan details. Oke, gampang kan? Gampang. Oke, hidup ini jangan dibuat susah karena udah susah. Oke. Okay, thank you for coming. I hope you really enjoy about this material. If you still confused, you can repeat, and repeat the video. Thank you for coming to my class and see the materials. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.